Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Gimana kabarnya pagi ini? Baik? Baik, puji Tuhan. Saya itu bersyukur banget dengan khotbahnya Tante Hatin minggu lalu tentang Zakheus, itu memberkati banget. Dan saya belajar dari apa yang Tante sampaikan, ayatnya yang saya baca gini. Karena banyak orang kan Zakheus jadi lari ngeduluin, dia naik pohon untuk melihat Yesus. Dan di situ saya mikir baca ayat itu, yang mau lihat Tuhan Yesus tuh bukan cuma Zakheus, tapi orang banyak. Tapi yang dipilih cuma Zakheus. Dan saya jadi mikir gini, banyak orang mau ke gereja, banyak orang mau lihat Tuhan, tapi berapa banyak yang mau diubahkan? Berapa banyak yang mau sungguh-sungguh bertobat seperti Zakheus? Dan saya berharap saya dan kita semua yang hadir di sini, kita sungguh-sungguh mau bertobat. Kita sungguh-sungguh mau berubah. Karena bertobat itu bukan sekali dan bertobat selamanya. Karena ada aja. Dulu belum ada internet. Gak ada orang yang bertobat dari ketagihan YouTube. Atau sosial media. Karena ada orang yang harus bertobat dari sosial media. Karena sosial media itu habisin banyak waktu. Dan melebihi waktu yang apa sih bahasa Indonesianya, di spend sama Tuhan. Itu di sosial media lebih banyak. Jadi mari kita terus bertobat dan bertobat dan bertobat. Mari kita tunduk dalam doa, satukan hati. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama Tuhan. Kau berikan kami kesempatan lagi Tuhan hari ini untuk bernafas, untuk berjalan, untuk berkumpul bersama-sama. Meninggikan Engkau Tuhan, memuliakan Tuhan, menaikkan suara kami untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami di sini mau mempersatukan hati kami, bersepakat hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja di sini. Dan Tuhan, kami berdoa agar orang-orang yang hadir di sini Tuhan, dan orang yang menonton kami lewat live streaming, membuka hati, memiliki hati yang rela dibentuk oleh Tuhan, sehingga kami menjadi seperti yang Tuhan ingini. Dan kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya dalam satu nama yang kami percaya telah menyelamatkan kami, yaitu nama Yesus Kristus. Dalam namamu kami berdoa, yang percaya katakan amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya,
saat datang di Al-Qadar. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. Oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Kita memuliakan Dia karena hanya Dia satu-satunya yang layak menerima pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa. Amin. Mari kita naikkan pujian. Tepuk tangan sama-sama yuk. Pujian dan hormat, pujian dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapannya.
Kerajaanmu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaannya dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaanmu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaanmu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaannya dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaanmu kekal selamanya, Allah yang kekal. Allah yang kekal. Allah yang kekal. Belum lama ini saya lihat di YouTube, pernah ada yang dengar ini gak? Tattoo artis itu namanya Kat Von D. Pernah dengar gak? Belum ya? Menurut saya sih pada waktu itu dia cukup terkenal karena dia punya reality show. Dia itu tattoo artis yang penampilannya itu gotik. Dia gotik, terus belum lama ini dia itu ternyata bertobat dan dibaptis. Dia bertobat dan dibaptis. Terus saya sih nggak nonton full interviewnya, nggak nonton, tapi ada satu yang dia ucapin yang gini. Apa yang membuat dia tertarik untuk bertobat. Jadi gini, dia itu punya, mungkin karena dia selebriti, punya teman banyak ya. Ada, jadi seperti ada dua sisi. Satu grup ini teman-temannya itu yang percaya dengan witchcraft dan juga percaya dengan tarot. Jadi mereka bikin keputusan apa segala-galanya itu sesuai dengan kartu tarot. Apa yang kartu tarot kasih tahu, itu yang mereka kerjain. Dan dia bilang dia melihat itu mereka suram. Mereka tuh suram. Ada juga teman yang Kristen. Nah ini memiliki cara hidup yang beda, yang terang. Dan itu bikin dia, I want that light, I want that kind of life. Because it's different. Dan ya dari situ saya nangkep gitu loh. Perbuatan kita sebagai orang Kristen itu impact-nya tuh besar sebenarnya. Jadi kalau kita, apalagi kalau orang lain tahu kita itu orang percaya, orang Kristen, tapi kehidupan kita itu nggak memberkati. Misalnya kita tetap marah-marah dan kita bilang, ya inilah gue mah tukang marah-marah. No, kita bisa bertobat, kita bisa berubah, Tuhan bisa merubah kita. Dan kehidupan kita jadi berkat untuk orang lain. Bahkan bagi orang yang gak percaya melihat kita, mau mengenal Tuhan, which is impactful. Gitu loh. Ya, mari kita sama-sama bertobat. Saya semua termasuk kita semua terus bertobat setiap hari. Dan biarlah hidup kita hanya untuk Tuhan dan segenap nafas kita itu seperti lagu ini menceritakan kasih Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Tepuk tangan sama-sama yuk. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling
Katakan hidupku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untukmu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali dan saya mengundang yang untuk doa persembahan Bapak Budi. Thank you. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Sebelum kita memberikan perpuluhan persembahan kita, mari kita sama-sama membacakan sebagian dari firman Tuhan yang pagi ini diambil dari 2 Korintus 7 ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu, kami mengucapkan terima kasih syukur kepadamu Tuhan, di mana kami merasa sangat-sangat diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari dalam minggu yang baru kami lalui ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan perpuluhan atau persembahan kami, biarlah apa yang kami lakukan ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah kami juga tahu bahwa Engkau begitu besar kasih-Mu terhadap kami semua. Terpujilah Engkau di surga Tuhan. Dan kami peraraskan semua ini atas nama Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karena minggu ketiga kita akan memberikannya ke depan di tempatnya yang telah disediakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. This is GB Emmanuel Church News untuk Minggu 19 November 2023. Good morning. Welcome to GB Emmanuel Dunside Church. We are so glad you are here. We know that many of you are visiting from afar, and we are thankful that you can join us today. And we hope that our service will be a blessing to you. Minggu Ibadah and YouTube live streaming mulai jam 8 pagi. For more info, visit gbi-emmanuel.org.au. November 17th is Pertobatan Kristen, Christian Repentance. Today's sermon from guest speaker, Pendeta Jaliaman Sinaga. Jadwal pelayanan untuk Minggu 26 November, jam 8 pagi. Worship leader is Bu Hatim. Singers are Bu Indrawati and Bu Esther. Music by Bapak Dede, Nika and Steve. Asesa, Bu Amelia and Bu Ita. Doa persembahan is Bapak Helmut.
Collecton sa Bapak Tony and Bu Weni. Counting Money sa Bu Esther and Bu Inke. And sermon by PDM Rusli Johan. Setiap minggu ketiga kita ada Building Fund Giving Day. Today, 19 November. This is the day your financial commitment will greatly appreciated in us having our own church. We use Zoom video conference for doa bersama. Next one will be on hari Rabu, 22 November, jam 8 malam. Some of you who still watching us live online, here is our bank account detail for your online offering. Thank you. This is Family and Bible Study of GBI Immanuel Dunside, jam 5 sore, Sabtu 25 November, at Papa Johnny and Bu Stennis House, 66A, Ravensbourne Circuit, Jurel. This is GBI Immanuel Dunside Christmas Service and Celebration. Hari Minggu, 10 Desember, jam 5 sore, at church here dengan tema Firman yang menjadi manusia, Yohanes 1:14, dengan pembicara Pendeta Johnny Stephen of IPC Renwick. Dress code is smart casual with blue silver theme. Happy birthday this week to the four of you. God bless you all. That is GBI Immanuel News untuk Minggu 19 November. Have a good Sunday and we'll see you all next Sunday jam 8 pagi, on-site or online. Good morning all, Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, di tengah-tengah kita ada Bapak Pendeta Jailaman Sinaga dan Ibu, selamat datang, Tuhan memberkati. Thank you Pak Teddy yang sudah menjadi Uber driver buat hamba Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah ya. Wow, we've got a lot of kids this morning. Good guys, well done. You've waken up early this morning. Okay. Right, yeah. Mari kita akan membaca Alkitab dulu. Your turn. You okay? Quite a long verse. Yeah? Okay. Let's see. I believe you can do it. Yeah? Over there, yeah. Read the whole lot. Luke 5, verse 31 to 32. Jesus answered them, healthy people don't need a doctor. It is the sick who need a doctor. I have not come to invite good people. I have come to invite sinners to repent alive. Yay. Good. Repent and live. Okay, so that's our theme for this month. Repentance. What does repentance mean, Christopher? Sorry? If you give thanks. When you give thanks, yeah? Apologize. To turn back to God. Yeah, to back to God or change your heart. Okay, let's pray. Bapak Ibu, mari angkat tangan kita sama-sama. We are going to pray for them. Lord, thank you for this wonderful morning where we can gather here, worshiping you and praising you. We also want to give thanks for these wonderful children that you have given into this church, into our life. We believe, Lord, they are the future generation of this church. We speak blessing over their life, protect them from any harm, disease, or any bad influence so they can grow to know you, to declaring the goodness of God and to share the gospel to as many as people possible. Lord, help them to obey their parents and most importantly to obey you, O Lord. Now they are about to be taught the word of God. Let them learn about you and give all the Sunday school teachers wisdom so these children can be taught the word of God. In Jesus' mighty name we pray and everyone says Amen. Amen. Okay guys, enjoy. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan penyembahan kita. Ya,
Mari kita naikkan satu pujian terakhir sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membeli kami dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas perak Engkau membeli kami, tapi dengan darah-Mu yang tidak ada harganya. Dan apa yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib bagi kami, memotivasi kami untuk hidup terus dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, hidup menyenangkan Tuhan. Bapak terima kasih untuk kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya mempersiapkan hati kami semua, sehingga pada saat firman Tuhan ditabur, tanah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi dan kuasai Bapak Jailaman Sinaga yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, biar apa yang beliau katakan berasal dari Engkau saja. Kami percaya Engkau memakai beliau untuk menyampaikan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Berkati juga para jemaat kami yang beribadah melalui online, biar mereka juga diberkati dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Ya, jadi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Jailaman Sinaga, dan beliau ini adalah bergerak di bidang keluarga. Saya berharap Bapak Ibu semua yang sudah menikah dan yang akan menikah diberkati untuk bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari silakan Bapak dan Ibu untuk maju ke depan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pertama terima kasih Ko Dede untuk privilege yang disampaikan bagi kami boleh melayani pada pagi hari ini. Kami punya satu keyakinan bahwa setiap kali kami melayani itu bukan karena kuat gagah kami, tapi semua adalah oleh karena privilege yang Tuhan berikan. Saya tidak pernah punya, I never dream I have become a pastor, become a preacher, I became a writer, never and never. Tetapi Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, dan saya hanya ikut apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. So terima kasih untuk hari ini. Ini minggu terakhir kami di Sydney, karena next Wednesday we'll back to Jakarta. Ya, jadi senang sekali bisa ada di tempat ini, gereja yang bagus ya. Wah, saya senang sekali ini. Memang gereja ini bagus banget ya. Memang kalau zaman dulu Pak Dede, kalau zaman Belanda dulu gereja itu selalu dibangun di pojok. Kenapa? Gereja itu apa? Tempat orang bertanya. Jadi selalu di pojok, ini mau kemana ini? Jadi orang selalu bertanya. Jadi ini saya percaya punya filosofi yang sama juga. Karena dulu kan di Indonesia itu perhatikan aja gereja-gereja GPIB yang lama. Itu selamanya di pojok. Kecuali gereja baru sekarang itu sudah beda. Nah jadi terima kasih. Nah hari ini Bapak Ibu, istimewa bagi jemaat di sini karena kami khotbah duet. Biasanya penyanyi duet, tetapi hari ini kami khotbah duet karena firman Tuhan berkata berdua lebih baik dari sendiri. Ya, jadi kami akan khotbah duet. Mari saya undang istri saya. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Suami yang baik kasih kesempatan bagi istri dulu yang kasih perkenalkan. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Nama lengkap saya Marilinda Sumbayak, ya. Saya menikah dengan Jailaman Sinaga. Belum lama. Belum bulan Maret nanti beberapa bulan lagi 38 tahun. Kami dikasih 3 orang anak. Yang pertama perempuan. Yang kedua wanita. Yang ketiga cewek. Jadi hanya saya sendiri cowok ganteng satu-satunya di rumah. Tapi saya percaya apa yang Tuhan beri itu yang terbaik. Dan anak pertama kami menikah dan tugas di Medan. Sekarang sudah dipindahkan di Banten ya, di kepolisian, dan dia punya 2 anak yang dua-duanya laki-laki. Ya, dan anak kedua kami itulah Acha Sinaga yang menikah dengan Andy Ambarita yang ada di Sydney ini.
Karenanya kami sering ke Sydney karena melihat Dan anak juga dan menantu. dikaruniai 2 cucu dan dua-duanya juga cowok. Jadi punya 3 anak cewek, 4 anak cucu cowok semua. Jadi tapi kami yakin apa yang Tuhan beri itu yang terbaik. Dan apa yang kami mau rasakan dan kami alami satu kata bahwa ternyata kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita makin tua itu kita makin berbuah lebat. Jadi jangan pernah merasa kita tua itu makin gak ada artinya. Ternyata bulan lalu Pak Jaliaman 70 tahun. Minggu lalu saya 63 tahun, kami beda 7 tahun. Tetapi hari ini kami terus berkarya bagi kerajaan Allah. Dan kami bisa merasakan bagaimana ternyata hidup kita ini kalau kita mau serahkan sama Tuhan, Tuhan bisa pakai dengan maksimal. Dan ternyata Tuhan akan memberikan kesempatan bagi kita untuk terus berbuah bagi kerajaan Allah. Kita beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Atas anugerah Tuhan kami sekarang diberikan kepercayaan sebagai Ketua Biro Pernikahan di Departemen Keluarga di Badan Pengurus Pusat Gereja Bethel Indonesia. Di Sinode. Di Sinode Gereja Bethel Indonesia. Jadi sedang kita proses, kalau dulu periode yang lalu kami membuat satu buku sebagai panduan bimbingan pranikah. Sekarang kami membuat satu buku lagi menulis dengan target kalau Tuhan izinkan nanti bulan keluarga next June next year bukunya sudah di launching. Jadi mohon dukungan doa. Jadi buku tersebut ialah namanya Merawat Janji Nikah. Kadang-kadang kan kita sudah lupa janji nikahnya mesti ingat enggak? Nah kan, tapi kalau orang ingat itu dan dilakukan, saya percaya pasti semua keluarga-keluarga, pasti semua tidak ada yang hancur. Betul. Semua sampai kematian memisahkan. Ya. Jadi itu. Dan Tuhan juga percayakan kita, ini tahun ketiga kami membentuk satu yayasan untuk kami bisa melayani lebih maksimal. Yaitu yayasan, karena saya lihat kok Dede masukin ya, Jalinan Hati Keluarga Indonesia. Dan ini sudah 3 tahun kami mendirikan yayasan ini bersama tim pelayanan kami, di mana mereka adalah orang-orang yang tadinya sudah mau bercerai, mereka orang yang punya persoalan dalam pernikahan, ada yang dua-duanya S2 sarjana hukum, dua-duanya sudah siap gugatan untuk masuk ke pengadilan, tapi bertemu dengan hamba Tuhan dan dibawa kepada kami, dan mereka dipulihkan hari ini, dan mereka punya beban untuk menolong pasangan-pasangan suami istri untuk memiliki kehidupan pernikahan yang benar. Nah, Jalinan Hati Keluarga Indonesia sudah 3 tahun membawa kami untuk pelayanan interdenominasi gereja. Ya, jadi kita bisa ke gereja mana saja untuk kita boleh bercerita tentang keluarga. Mungkin itu sedikit perkenalan kami ya. Hari ini kami diberikan tema tentang pertobatan Kristen. Wah, ini tema yang banyak orang tidak suka. Tetapi Tuhan suka. Nah, itu penting ini ya. yang lebih penting. Saya percaya kalau kita melakukan apa yang Tuhan suka, pasti hidup Anda, hidup kita semua diberkatin oleh Tuhan. Katakan amin. Dan kita terus melatih diri kita. Betul. Untuk melakukan yang kita tidak suka, tapi Tuhan suka. Nah, itu tidak gampang, tapi perlu apa? Perlu latihan. Seorang juara aja. Iya, untuk melakukan yang saya suka, tapi kamu nggak suka sebagai suami istri. Kamu suka, tapi saya tidak suka. Iya. Ah, itu juga susah banget kan? Pergumulan juga. Ataupun saya suka, dia tidak suka. Nah, ini pergumulan. Itu seni pernikahan. Bagaimana kita bisa menemukan middle ground. Dia nggak suka, tapi saya suka. Nah, saya suka, dia enggak suka. Nah, kan gimana? enggak ketemu kan? Tetapi justru disitulah seni sebuah pernikahan. Contoh. Contoh, Waktu istri saya ketika baru married, dia suka nonton. Karena ada latar belakangnya. Karena Ayah dia- saya itu pemimpin sebuah bank. Ya, jadi selalu kita pindah-pindah. Di satu tempat di Banjarmasin, papa saya itu pemimpin bank di situ. Teman sekolah saya tuh punya bioskop. Zaman dulu tuh bioskop yang gede gitu kan. Bukan 21, masih bioskop gitu ya. Jadi dia bilang, lo kalau mau nonton anytime datang aja gratis, kata teman saya. Ya bioskopnya deket rumah, ya sering nonton, suka nonton. Nikah sama Jaliaman Sinaga. Saya itu setelah bertobat enggak suka nonton. Sebelum bertobat saya suka nonton film-film India lagi. Sebelum bertobat. Sebab saya pikir film India itu bagus. Kenapa?
Dia susah nyanyi, senang nyanyi. Nah, itu kan bersuka cita. Tapi setelah bertobat, saya tiba-tiba saja otomatis nggak suka nonton. Maka saya matikan keinginan saya untuk menonton, menikah dengan dia. Sampai akhirnya wedding anniversary 25 tahun. Dia bilang, oke beb, sekarang saya mulai suka nonton. Aku mau temenin kamu nonton. Oh ya, puji Tuhan. Akhirnya kita tetap bahagia. Tapi kalau di awal pernikahan, enggak, gue mau nonton, pergi aja lu sendiri. Nah, di mana esensi pernikahan yang sebenarnya, betul nggak? Tapi kan kita harus bersama-sama, itu contoh. Jadi Tuhan suka, kita harus mau lakukan. Kita harus mau lakukan, walaupun kita tidak suka. Dan yang Tuhan suka, yang kita tidak suka, yang kita suka tapi Tuhan tidak suka. Nah, di situ harus kita belajar, Tuhan, aku ini suka. Tapi Tuhan tidak suka, kita harus belajar, Tuhan, aku mau melepaskan seperti tadi. Ku telah mati dan tinggalkan. Wah, itu enggak gampang Bapak Ibu, ya. Kita nyanyinya gampang, tetapi untuk melakukannya itu perlu bantuan. Tapi jangan pernah berkata Tuhan enggak bisa. Kalau kita katakan tidak bisa, jadilah seperti yang kita ucapkan. Tapi Tuhan katakan, Tuhan, aku tidak kuat, aku tidak bisa. Tapi Tuhan, aku percaya Roh-Mu yang kudus bisa memberikan pengurapan, kekuatan bagi saya. Bantu saya pasti bisa. Nah, kalau itu doa kita, saya percaya Tuhan berikan kekuatan. Bukan dengan kuat kita, bukan dengan gagah kita, tapi Tuhan memberikan kemampuan. Katakan yes. Kita beri dulu kemuliaan buat Tuhan. Ini baru introduksinya kepanjangan nih. Kita baca dulu satu firman Tuhan. Kita sampai jam berapa ya Pak? Boleh ditayangin Efesus pasal 5. Kita ya kalau mesti berhenti ya. Oke. Efesus pasal yang kelima, kita baca ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Di PowerPoint next-nya ada tertulis, kita buka aja. Kita baca dulu. Efesus pasal yang kelima, mulai ayat 20, oh ya kita ini aja. Ini sudah umur 70 jadi ya begini harus pelan-pelan. Sini ya. Atau kan next aja Pak, bantu. Ya, ini. Ya, kita baca sama-sama yuk. Kita baca yuk. Mulai ayat 20. Biasanya orang baca ini langsung ayat 22. Langsung ayat 22. Jadi kadang-kadang ibu langsung sakit hati, ujuk-ujuk langsung, hei istri tunduklah, aduh. Tapi coba kita mulai baca ayat 20 dulu, ayo. 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini hanya suami. Istri tidak usah baca, dengar saja. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin suami-suami? Amin. Oke. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali ke depan Pak. Nah kita punya tema hari ini adalah bagaimana kita bisa mengalami masalah dirubah oleh Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan keluarga kita. Dalam kehidupan pernikahan kita. Di dalam kehidupan setiap hari setiap kita ya. Karena di dalam perjalanan hidup kita ini, teristimewa dalam pernikahan, dalam keluarga, kita menikah dengan orang yang kita cintai bukan berarti tidak ada masalah. Tapi bagaimana merajut cinta di tengah masalah. Itulah seni sebuah pernikahan. Dulu sebelum kami menikah, saya berpikir, apalagi istri saya menikah sama pendeta. Wah, pasti 1 Januari sampai 31 Desember selalu shalom, good morning, I love you. Dia lupa dia menikah sama Aliong, si naga, ada naganya Bapak Ibu. Ya. Walaupun naganya sudah kepalanya sudah dihancurin, tapi buntutnya kadang-kadang masih goyang-goyang gini. Jadi artinya karena pendeta juga manusia. Pendeta juga manusia. Setelah menikah, kita juga pernah konflik. Kita pernah juga ini. Kenapa? Karena tidak ada, pernikahan itu kan terdiri dari laki-laki yang tidak sempurna. Menikah dengan wanita yang tidak sempurna. Tetapi melalui pernikahan semakin
disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan Tuhan. Jadi saya Jadi, ini iya. bisa seperti sekarang ini karena ada seorang wanita yang bernama Marilinda Sumbaya. Coba, kalau kita semakin dipakai Tuhan, siapa yang negur, Pak? Betul enggak? Istri kita yang dipakai Tuhan menegur. Enggak mungkin ada orang habis turun dari mimbar, Pak, khotbahnya tadi enggak bagus, Pak. Bertobat, Pak. Enggak mungkin, tapi kalau istri kan bebas kita ngomong kan. Nah, jadi makanya kalau suami-suami ditegur istri, terima. Jangan, kamu perempuan aja cerewet banget, jangan. Itu penolong yang Tuhan sudah beri. Lanjut, nanti kita terlalu panjang. Makanya saya bilang ingetin kami, mesti stop ya Pak ya, kalau enggak nanti. Kalau dua-dua Nah, lagi jadi merubah masalah menjadi berkat karena karena justru prinsipnya ya. betul. Bagaimana masalah itu dirubah jadi berkat? Tentunya yaitu seperti tema kita hari ini. Pertama sekali kita harus mengalami pertobatan. Pertobatan Kristen itu ada dua. Pertama, ya, when you receive Jesus as your Savior and as your Lord, that is the first repentance. Itulah pertobatan pertama. We receive Jesus. Saya dibesarkan di keluarga Kristen yang cinta Tuhan. Bapak saya bukan pendeta, hanya majelis. Tiap malam kita ada mesbah keluarga. Tapi baru usia 20 tahun saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu namanya pertobatan pertama. Iya. Istri saya juga. Titik balik Titik kehidupan. balik. Ya, Sama betul. saya juga, walaupun papa saya seorang pejabat, dia sibuk, tapi mama saya terlalu membuat satu kebaktian keluarga. Setiap makan malam selesai, rapiin meja, ya, oke kita doa. Itu selalu. Dan menghafal 10 hukum. Bukan bahasa Indonesia loh, bahasa Batak, bahasa daerah. Wah, bahasa daerah lagi mesti hafal. Doa Bapak kami, harus ya, harus hafal. hafal. Itu nilai-nilai kekristenan sudah diajar. Itu aja butuh anugerah Tuhan. Bagaimana sekarang kalau Bapak Ibu nggak ngajarin itu sama anak-anak? Tapi ketika saya Tuhan izinkan umur 19 tahun, saya diterima di Universitas Indonesia sebagai satu kerinduan buat setiap anak muda di Indonesia. Di situ saya ditangkap di bagian kerohanian. Ya, ada satu acara pembinaan kerohanian dan di situ saya bertobat melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan, dan yang membuat saya lebih sungguh-sungguh itulah pendeta Stephen Tong. Nah, itu membentuk saya banget untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Panggilan dalam Tuhan. Jadi Tuhan bentuk saya. Jadi itu pertama saya membuka hati, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu titik balik kehidupan kita dari menuju kepada kegelapan, 180 derajat menuju kepada terang yang ajaib. Tetapi di dalam terang, perjalanan terang menuju perjalanan terang kita setelah kita bertobat, setiap hari kita butuh yang namanya bertobat. Yang pertama tadi itu disebut pembenaran, justification. Ya, dibenarkan. Tadinya status kita orang berdosa. Yes, as a sinner. Ya, kita adalah orang berdosa. Tetapi ketika kita terima Yesus, jadi lahir baru itu bukan saat bertobat. Bukan saat dibaptis, sorry. Lahir baru bukan saat dibaptis. Baptisan itu sebagai materai. Tapi lahir baru itu ketika terima Yesus, kita buka hati kita. Kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Disitulah kita menjadi lahir baru, jadi anak Tuhan. Nama kita dicatat dalam kitab kehidupan. Tetapi sesudah itu, dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu, bukan berarti orang yang sudah bertobat, lahir baru, bukan berarti tidak bisa berbuat dosa. Godaan itu selalu ada karena natur kita tetap adalah orang berdosa. Tetapi setelah kita berjalan, mungkin jatuh, mungkin gagal, bisa jatuh dalam dosa, ada godaan. Seperti Daud, ingat, yang diurapi oleh Tuhan, jatuh dalam dosa. Tapi ketika ditegur Tuhan, dia bertobat. Nah, itu namanya pertobatan yang terus menerus. Kalau kita gagal, bertobat kembali. Artinya terima Yesus cukup satu kali. Tapi bertobat perlu berkali-kali. Itu namanya kalau di dalam bahasa hamba-hamba Tuhan namanya sanctification. Ya, artinya pengudusan. Terus menerus kita dikuduskan semakin menuju kesempurnaan seperti Tuhan Yesus. Saat ini belum, tapi kita terus. Jadi kalau proses itu terjadi dalam hidup kita, puji Tuhan. Jadi jangan merasa diri kita, waduh saya kok nggak seperti, waduh nggak apa-apa. Kita jatuh bangun. Tapi kalaupun kita jatuh, Tuhan tidak izinkan kita sampai tergeletak. Ketika kita punya satu kesadaran, Tuhan saya sudah salah, ampuni saya Tuhan, mari kita bangkit kembali.
untuk kita boleh meraih janji-janji Allah dalam kehidupan Sama kita. seperti dalam pernikahan, menikah cukup satu kali, tapi jatuh cinta perlu Berkali-kali. Katakan amin. Coba kalau, ya tepuk tangan dulu, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Coba kalau hanya jatuh cinta dulu ketika baru nikah, sekarang enggak ada, bosan gue tinggal sama lo. Tiap hari merepet, tiap hari minta uang lagi. Aduh bosan, betul enggak? Tetapi jatuh, nikah cukup satu kali. Tapi jatuh cinta perlu berkali-kali. Makanya perlu kita merawat pernikahan kita. Betul? Makanya- Perlu kita merawat pernikahan kita sampai kita sudah oma opa begini, kita perlu merawat Perlu pernikahan. tetap ya. Jadi dulu kami waktu baru married, karena saya ini orang susah Pak. Jadi kita ada honeymoon, enggak ada. Jadi baru sekarang honeymoonnya kita sering kalau kemana-mana kan tinggal di hotel. Jadi baru honeymoonnya sesudah punya cucu. Jadi Oke. Lanjut ya. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ini kayaknya nggak bisa semua nih materinya nih Pak Dede nih. nanti sampai di mana aja ya Pak ya. Oke. Esensi pernikahan itu ya Itulah komitmen satu. pengorbanan untuk kebaikan pasangan. Jadi kita menikah pasti kita cinta dong. Pak Dede pasti cinta dengan ibu ya, menikah ya. Nah saya juga cinta. Ya. Tapi cinta saja tidak cukup. Karena di saat konflik terjadi, di saat perbedaan pendapat terjadi, kita bisa jengkel sama istri kita. Cinta itu kan bagian dari emosi, betul? Cinta itu bisa up, bisa down. Bisa today Sama I can kayak say, tabungan. Begitu kita masukin uang, tabungan kita menambah. Begitu kita tarik, tabungan kita kurang. Nah dalam pernikahan, ketika Sama. kita banyak marah, ketika kita banyak ngomel, kita nggak pernah bersyukur untuk pasangan kita. Sama aja tabungan kita tuh kita tarik. Sampai akhirnya nihil, nol. Sampai kita bilang, gue udah bosen tinggal sama lo. tapi kalau kita berikan apresiasi, ya. Kasih hadiah. Even though we have been married for 38 years, but until now I can say I love, I love you. Nah, Itu namanya masukkan tabungan tuh, masukin uang. ya. Masukkan Apalagi saldo kasih tambah. hadiah dong, kasih hadiah. Kasih hadiah. Nggak usah yang gede-gede. Nggak usah yang gede-gede, yang kecil aja berlian gitu kasih. Senang ya. Itu nambah tabungan itu, nambah Nambah tabungan. tabungan. Ya, jadi artinya apa? Ketika pasangannya mungkin lagi susah, dihibur, lagi gagal, suami kita pulang bisa berkata, aduh hari ini aku kehilangan sesuatu, tadinya mestinya aku bisa berhasil, tapi ternyata aku mengalami kerugian. Jangan bilang, itu lalu bodoh banget lo, jangan. Ya udahlah Beb, uang bisa hilang. Yang penting cintaku tidak hilang sama kamu. Iya. Wah, itu Nah berarti itu ada nambah. kekuatan. Ya, nah itu perlu. Jadi komitmen itu pengorbanan, itu dibutuhkan di dalam pernikahan. Jadi seberapa besar, seberapa banyak yang kita berikan diri kita kepada pasangan kita. Biasanya dulu umumnya, ya kami kan bagian bimbingan pranikah juga di gereja lokal kami. Jadi umumnya kalau kami tanya, kenapa kamu menikah? Sudah cocok Om. Kamu jamin enggak kalau 10 tahun lagi cocok? Apa cekcok? Nggak bisa jawab. Karena biasanya kalau lagi pacaran, Cocok. Janji jam 5, jam 7 datang kagak marah. Karena dia PTT, pengurapan tingkat tinggi. Tapi kalau sudah menikah 5 Sudah tahun, menikah, 10 tahun. 10 tahun. Baru istrinya dandan 5 menit, mobilnya sudah tet. Sampai lipstiknya lari ke kanan, lari ke kiri sini Bapak Ibu. Loh dulu 2 jam enggak marah. Sekarang baru 5 menit sudah marah-marah. Karena kalau sudah nikah itu kan aslinya keluar satu persatu. Gitu Lagi kan. pacaran tuh fotokopi. Jadi esensi pernikahan itu komitmen. Jadi sering kalau sudah menikah cekcok. Lagi Kalau pacaran cocok. cocok. Nah jadi artinya mari yuk kita Kalau nggak ada komitmen, Pernikahan bubar. Betul enggak? Bubar. Tapi ketika kita punya komitmen, walaupun engkau susah, buka dompet, aku tetap sayang sama kamu. Walaupun istri saya berkarunia menghabiskan duit. Walaupun istri saya udah berkembang ke kanan dan ke kiri. Aku tetap cinta. Itu cinta agape, cinta walaupun. Yes. Ya. Kalau yang lain itu eros, storge, filia itu kan semua karena. Tapi kalau kasih agape itu saya terjemahkan supaya gampang. Walaupun. Jadi kita Istri menikah, saya. ketika kita memiliki komitmen, yang ketiga, kita nggak pernah bilang gini, kalau gue nikah sama lu, gue dapat apa dari lu? Bukan begitu. Tapi pernikahan yang benar adalah ketika saya menikah, apa yang bisa saya berikan untuk kebahagiaan pasangan saya? Nah, itu yang membuat pernikahan kita bisa
walaupun tidak semuanya sama, tapi kita senantiasa bisa berjalan berdua Iya. sampai maut yang memisahkan. Katakan amin. Oke. Jadi apa yang saya bisa berikan? Rata-rata orang mau menikah dulu kan, apa yang aku bisa dapat dari dia? Nah, Ya, tapi sekarang apa yang saya bisa berikan? Saya harus jadi berkat. Nah, seperti itu. karena itu yuk kita perhatikan lagi ayat ini ya. Coba kita baca satu lagi ayat 20 yuk. 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucap syukur. Kalau di dalam terjemahan asli itu nggak diputus. Kita bahasa Indonesia ada subjudul Ada di atas subjudul. ayat 22. Tidak salah sih supaya gampang Nah, itunya. tapi Tetapi seolah-olah kita langsung, padahal tuh Tuhan mau Efesus pasal 5 itu satu bagian. Jadi kalau kita mau menikmati kebahagiaan dalam pernikahan, kita harus menjadi pribadi yang terus-menerus bertobat. Kalau saya terus-menerus bertobat menjadi manusia baru di dalam Tuhan, Efesus pasal yang kelima ini terjadi, kita manusia baru yang dibaharui, maka pernikahan kita akan bahagia. Intinya begini, kalau saya egois gak usah nikah lah. Karena apa? Kita gak akan bisa mengalami kebahagiaan. Tetapi kalau saya bisa mematikan kedagingan saya bisa memberi apa yang bisa membahagiakan pasangan saya, maka kebahagiaan dalam pernikahan itu akan menjadi berkat. bahkan dalam hidup ayat pernikahan 18 kita. dikatakan bahwa hiduplah oleh roh. Dikatakan. Hidup. Nah kalau sudah hidup kita dituntun oleh roh, pasti bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk istriku. Ya. Kalau kita melihat kekurangan pasangan kita Bapak Ibu. Ya. Sini ada yang belum nikah enggak? Udah kelihatannya kalau wajah-wajahnya sih semua sudah kelihatannya menikah. Ada yang belum nikah? Oh, ini Oh ada yang belum nikah. Ini yang belum nikah ini apa? Satu bagus, satu Kayaknya baru mau menikah ini ya. satu pelajaran yang bagus, ya satu pelajaran yang bagus. Yang sudah menikah langsung bisa praktek. Ya, jadi artinya Hidup dalam roh. hidup dalam roh. Artinya kita siap dituntun oleh Tuhan tadi. Jadi artinya mengucap syukur. Kita belajar mengucap syukur kepada pasangan kita. Sebab kalau kita melihat kekurangan pasangan kita, terlalu banyak alasan untuk melihat kekurangan kita. Dan biasanya waktu pacaran, pranikah, kita tidak melihat kekurangan kita. Kekurangan pasangan. Ibaratnya kucingnya pun semua disukai, kotoran kucingnya pun jadi wangi. Ya. Semuanya oke punya kalau sebelum menikah, Lagi pacaran. lagi pacaran, ya. Tapi kalau sudah sudah menikah, waktu mandi misalkan lama dia, halo beb, masih berapa lama mandinya? Itu baru nikah tuh, baru nikah. Baru nikah. Coba kalau udah 2 tahun, 3 tahun 2 menikah. tahun nikah. Mandinya kok lama banget? Terus kalau 5 tahun, 10 tahun. Itu bertapa apa mandi itu? Kalau 15 tahun, dier, apanya? Keluar cepet. Nah, jadi itu dalam pernikahan. Kalau kita Kayaknya lihat banyak yang punya pengalaman ya, pada kok ketawa ya. biasanya. Artinya kalau kita lihat kekurangan pasangan kita, saya kasih contoh ya supaya praktis ya, supaya jangan hanya ini. Saya itu dibesarkan di tengah keluarga orang yang susah. Istri saya, kalau saya kasih gambaran selalu ilustrasinya begini. Saya dilahirkan di padang gurun. Istri saya dilahirkan di tanah Kanaan, berlimpah-limpah susu dan madu. Jadi sampai sekarang Bapak Ibu, kalau istri saya itu belanja, kadang-kadang itu buah, apel, pokat, itu busuk di dalam kulkas. Saya orang yang dibesarkan di tengah orang yang Padang susah. gurun. Padang gurun, enggak pernah lihat makanan ada sisa-sisa begitu, kagak pernah. Sampai sekarang udah berubah, tapi apakah karena itu saya langsung Berubah Saya- sedikit demi sedikit. saya langsung berkelahi rame gara-gara satu buah pokat busuk di kulkas. Kadang-kadang itu roti sampai jamuran, Bapak Ibu. Aduh, kalau saya itu orang di padang gurun nangis, Bapak Ibu. Kenapa? Di padang gurun enggak pernah ada pemandangan seperti itu. Bahkan aduh, beli roti aja bisa syukur, saudara-saudara. Langsung beli roti langsung punah, habis. Kenapa? Lapar Bapak Ibu semua. Nah, Itu yang sampai yang sekarang. paling seru tuh gini, waktu kami menikah ya. Kan sabun mandi dulu belum sabun cair ya, sabun batangan. Jadi dia tuh kalau sabun batangan itu sampai kecil itu dia simpan terus. Kalau saya buang. Saya buka yang baru karena mama saya selalu beli belanja bulanan, lusinan ada aja kan, buka lagi Kalau saya pakai. beli paling syukur itu pun mandi pakai sabun mandi SMA, baru pakai sabun. Bukan SMA. Di sesudah itu lagi baru. Masih kuliah di sekolah Alkitab. Baru. Kalau enggak sebelum dulu pakai sabun mandi, sabun cuci, pakai itunya. Sabun Sunlight. Sabun Sunlight itu di Medan tuh Sunlight ada namanya. Syukur kalau- Cap telepon. Nah itu dia mandi kayak gitu. Nah, terus
Saya akan buang, dimarahin sama dia. Kapan sabun dibuang? Lah udah kecil ngapain dibuang? Sama dia diambil lagi, ditempel sama yang baru. Tadi kadang-kadang sabun mandi yang saya pakai itu berwarna-warni, kadang-kadang yang merah, ada yang putih. Karena kebiasaan orang susah, Bapak Iya, Ibu. itu menikah itu bukan berarti mengubah, enggak, tapi kita belajar menerima. Ya, oh suami saya begitu, ya udah saya terima aja. Awalnya kita tuh berantem gara-gara sabun gitu loh. Kalau saya bilang wasting time lah, sabun udah kecil mau dibusanya kan lama gitu. Datang dia ambil lagi tempel, aduh. Jadi ya itulah kita belajar mengucap syukur. Mengucap ya, istri saya syukur. sudah biasa begitu, ya sudahlah terima. Terima. Udah. Jadi kalau kita terima ya sudah, kita bisa cocok. Itu yang pertama. Yang kedua ayat 20. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saling merendahkan diri. Katakan saling merendahkan diri. Firman Tuhan berkali-kali, bahkan Tuhan Yesus langsung berkata, orang yang merendahkan diri diapain sama Tuhan? Ditinggikan sama Tuhan. Orang yang meninggikan diri direndahkan sama Tuhan. Ayo coba kita sekarang evaluasi. Kita sebagai suami istri yang paling rendah hati, bukan rendah diri loh ya. Rendah diri lain lagi artinya, itu low self esteem. Ini rendah hati. Humble. Orang yang rendah hati gampang minta maaf. Sebenarnya ngomong hanya 3 kata kan. I am sorry. Susah, enggak susah kan? Yang susah apa? Gengsinya. Betul enggak? Harga dirinya. Saya minta maaf. Enggak susah kan? Energinya paling berapa kalori itu? Kalau mau cepat juga boleh. Sorry. Nah, cuma 1 kata. Iya. Sorry. Nah sekarang kita tes coba ya. Jujur ya, dengan Anda sendiri. Kalau terjadi namanya pernikahan pasti pernah terjadi konflik dong. Betul enggak? Sudah jengkel nih, suami jengkel sama istri jengkel sama suami. Siapa yang lebih banyak, lebih sering mengawali percakapan? Lebih dulu minta maaf. Lebih dulu, ngomonglah, enggak usah minta maaf dulu, lebih dulu ngomong, sudah jengkel nih. Udah gencatan senjata, diem aja. Sudah Nanti 3 jam, anak 4 yang jam. dijadiin ini, bilang sama papa makanan sudah siap, suruh makan. Itu lagi gencatan senjata, kalau nggak gencatan senjata, Beb ayo makan. Nah itu kan, ini lagi gencatan senjata, nggak mau ngomong. Siapa yang lebih sering mengawali percakapan? Suami atau istri? Halo istri-istri, kalau menurut istri-istri siapa yang mengawali lebih banyak? Oh, suami bilang suami, istri bilang istri. Wah, ini perlu berdamai. Nah, sekarang mari kita berlomba-lomba, yuk. Artinya kita nggak usah saling menunggu. Nggak usah saling menunggu. Begitu kita rasa, wah kayaknya kita udah tegang ini. Udahlah saya ngomong aja. Sorry Beb, tadi mungkin menyakitkan kamu. Aku nggak maksud begitu. Maklum lah ini PMS tau apa? Pramenstruasi. Ya, jadi suami-suami juga harus tahu masa-masa kritis istrinya. Saya kemarin lihat satu TikTok bagus juga tuh. Begitu dia lihat istrinya ditegur, begitu. Dia lihat di kamar mandi, oh udah ada softtek. Berarti PMS nih. Dia pergi beli buah, beli apa, belanja, grocery, bantuin tuh istrinya. Pas pulang istrinya dikasih makanan, seneng udah baikan. Jadi suami juga perlu ngerti kapan waktunya. Tapi ini perlu juga belajar kan? Iya, nah, betul. Seperti betul, jadi betul. Gini, kalau saya mau mengkritik siapapun Bapak Ibu, terlalu banyak alasan. Because nobody perfect. Nggak ada manusia yang sempurna. Kalau saya mau kritik suami saya paling tahu karena saya hidup sama dia bertahun-tahun. Tetapi itu tidak boleh kita lakukan. Ketika kita tahu kita harus mengucap syukur dan merendahkan diri. Sebagai teman, pewaris kasih karunia, sebagai penolong saya justru harus bisa menolong pasangan saya, bukan mengkritik. Ya, beda loh. Kalau mengkritik itu langsung lu sih gini-gini, tapi enggak. Bisa enggak Beb kalau kamu lakukan ini. Nah itu namanya support. Ya, bukan menjatuhkan. Mari kita sebagai pasangan jangan cari kelemahan pasangan. Enggak ada gunanya. Pasangan kita kalau terus kekurangannya diginiin. Lu memang ya terus kita pakai nama engkong lagi. Dari engkong lu kan, lu kayak begini kan. Waduh, udah Sudah dikuburan. mati diungkit-ungkit lagi. Wah itu bisa ibaratnya minyak sudah ini apa terbakar api dikasih minyak lagi. Wah bisa perang. Perang. Tapi kalau kita ngomong dengan support, dengan mendukung, saling mendoakan, itu yang Tuhan mau. Ucaplah syukur dan merendahkan diri. Dan kalau kita merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan. Dan ingat, kalau Tuhan meninggikan, tidak ada yang bisa merendahkan. Amin. Berikut, baru ini berdua-dua ini bagiannya istri. Ini.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada siapa? Kepada Tuhan. Lah Bu, gimana? Suami saya itu masih rohana, bukan rohani. Tahu rohana? Maunya sendiri. Begitu ya. Suami saya itu belum mengerti saya. Jangan tunggu dia rohani, jangan tunggu dia ngerti kita. Karena Tuhan bilang, hai istri tunduklah. Kenapa? Kita harus punya satu pengertian yang benar sesuai firman Tuhan. Ketika saya menundukkan diri kepada suami, sebenarnya saya sedang menundukkan diri kepada otoritas yang lebih tinggi. Kepala daripada istri adalah suami. Kepala dari suami adalah siapa? Kristus. Jadi ketika saya menundukkan diri kepada suami, saya sedang tunduk kepada Tuhan. Saya sedang menaati firman Tuhan. Saya sedang menaati Tuhan dalam hidup saya. Maka ketika wanita yang sungguh-sungguh mengasihi suaminya, bisa tunduk kepada suaminya dalam segala hal, maka itulah yang dikehendaki Tuhan. Maka Tuhan yang akan menjadi pembela di dalam kehidupannya. Kemudian ayat 25, ayo kita baca lagi, suami-suami boleh kita baca satu kali lagi, ayat 25, 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat ini dilarang dibaca ibu-ibu untuk suami. Dan juga ayat yang ke-22 tadi dilarang bapak-bapak baca buat suami. Buat istri. Buat istri. Nah, terus? Jadi ayat 22 itu khusus untuk istri, 25 ini buat kita. Dikatakan hai suami, kasihilah istrimu. Kenapa dikatakan kasihi istri? Karena dia adalah penolong yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan tidak menyuruh kita, hei suami mengertilah ke istrimu. Kalau kita disuruh mengerti sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita bakal kagak ngerti. Karena wanita itu bapak-bapak, antik and unique. Lain di bibir, lain di hati. Kadang-kadang nanti lain diucapkannya, yang di dalam hatinya belum tentu itu. Saya kasih contoh ya supaya jelas. Satu waktu suami istri pulang kerja, istrinya kebetulan lagi di rumah. Dia lihat wajahnya itu kok seperti muka pepaya. Muka pepaya panjang, ada seperti cembetut. Ditanya, halo sayang, ada apa sih? Apa kok mukanya kelihatan kok enggak ada apa-apa. Nah ingat, mukanya cembetut tapi enggak ada apa-apa, enggak cocok kan? Nah, laki-laki kan nangkap itu secara logika. Dia bilang enggak ada apa-apa ya, gua tinggal aja, orang enggak ada apa-apa kok. Secara logika kan laki-laki enggak salah, dibilang enggak ada apa-apa. Tetapi dia bingung. Loh, tadi katanya enggak apa-apa, tapi kok mukanya kok ini? Balik dia. Kenapa? Suaminya ini cinta Tuhan. Nah, dia balik lagi. Loh, tadi katanya enggak ada apa-apa, tapi kok mukanya cembetut? Ngomong dong. Enggak ada apa-apa. Kita kan suami istri. Enggak ada apa-apa. Loh, tambah nangis. Tambah nangis. Tapi bilangnya tetap enggak ada apa-apa. Tapi itu enggak apa-apa. Coba, bingung enggak apa-apa? Kan antik and unique kan? Tetapi karena suaminya ini cinta Tuhan. Dapat pencerahan. Anak Tuhan itu selalu dapat pencerahan. Amin. Tiba-tiba dapat pencerahan dia. Ngomong-ngomong, lu masih punya duit enggak? Nah itu dia masalahnya itu. Oh, duitnya rupanya enggak ada, kosong Pak Teddy. Pulusnya enggak ada. Oh ya udah sebentar saya transfer. Karena gini, ini termasuk perbedaan. Karena laki-laki dia pakai logika, wanita pakai apa? Perasaan. Ya. Maksudnya perempuan tuh mau ngomong gini, lu itu ya udah lihat muka begini masih tanya kenapa. Pastilah ada sesuatu, lu pakai perasaan kayak sedikit. Nah maunya ngomong begitu, tapi kagak ngerti-ngerti kan. Laki-laki kan mau pikir, lu itu pakai perasaan lu pakai logika dikit kek. Ya. Nah kalau gitu saling mempertahankan kan enggak nyambung. Nah disitulah perlu pertobatan. Saya sebagai suami coba kita menyelami perasaan istri kita. Dan kita sebagai wanita juga mengerti bahwa pria itu lebih cenderung pakai logika. Jadi kita harus terus terang supaya terang terus. Amin. Oke. Jadi mari kita diminta mengasihi. Artinya ngerti tidak ngerti kita diminta mengasihi. Ya. Coba. Saya enggak ngerti sampai sekarang makanan busuk di kulkas. Aduh jamuran, ya udah terima. Ya. Mengasihi. Kadang-kadang ada caranya yang tidak kita bisa terima, tetapi ya itu makanya dikatakan mengasihi. Mengasihi itu menutupi banyak sekali dosa.
Katakan Mengasihi amin. itu berarti menerima segala kekurangan. Ya. Menerima itu berarti menerima secara komplit. Paket lengkap. Paket lengkap, bukan hanya yang baiknya. Kalau yang baik mah enak tuh. Yang baik, pinter, cantik, semua. Itu enak, gampang. Tapi kalau kekurangan-kekurangan itu perlu pengurapan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, sia-sialah usaha orang yang membangun rumah Kalau bukan Tuhan yang membangun. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Kita coba. Kita coba. Next, Pak. Nah, jadi pernikahan bahagia sepanjang kehidupan ini tidak lepas dari masalah. Jadi jangan pernah berpikir pernikahan bahagia itu tidak pernah berantem, tidak pernah cekcok. Nggak pernah ada konflik. Selalu senyum dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Menikah dengan orang yang kita cintai bukan tanpa konflik. Tapi Tetapi- bagaimana merajut cinta di tengah masalah, itulah seni sebuah pernikahan. Jadi pernikahan konflik itu sesuatu yang kadang-kala justru Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita belajar Bapak Ibu, mengenal satu dengan yang lain. Iya. Oh, istri saya begitu. Oh, pasangan saya begitu. Jadi kita semakin mengenal. Dan konflik juga membuat kita, otot-otot kita tuh semakin kuat. Jadi jangan takut dengan konflik. Jangan takut dengan masalah. Baik di dalam pernikahan maupun dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan dalam hidup kita. Ketika Tuhan izinkan ada masalah dalam hidup kita, berarti Tuhan sedang melakukan satu program untuk kita yang baik dalam hidup kita. Jadi jangan pernah kita berpikir kenapa ya begini, kenapa begini. Mungkin saya salah. Jangan-jangan saya dulu salah menikah sama lo. Kalau gue nikah sama mantan gue mungkin gue gak kayak begini. Kita pernah berpikir begitu, bisa jadi. Tapi ingat, menikah dengan siapapun pasti punya Ada masalah. Jangan pernah berpikir kita ini aduh salah. Bisa saja salah dulu, tetapi yang salah pun kalau kita datang kepada Tuhan, yang salah pun bisa diperbaiki dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Masih ingat Yusuf? Kalau Yusuf mau lihat, bencilah dia dengan saudara-saudaranya, betul. Tapi dari ending cerita Yusuf berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat buat aku. Tapi Tuhan memakainya menjadi suatu kebaikan. Jadi jangan pernah berpikir gara-gara si A, gara-gara si B, gua kayak begini. Enggak. Kalau mungkin kita merasa ada kegagalan dalam hidup kita gara-gara seseorang, mari kita minta supaya masalah itu dirubah oleh Tuhan menjadi satu kebaikan untuk kita boleh menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau Tuhan izinkan ada masalah, kalau kita responi dengan benar Bapak Ibu, itu akan bisa justru menjadi berkat Bapak Ibu. Apapun masalah yang kita hadapi, ya, kita berusaha menjaga hati kita. Kalau kita ingat firman Tuhan ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi jangan lupa bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Asal kita respon kita baik. Saya bisa melayani di gereja Bethel Indonesia sampai hari ini. Itu pun saya percaya itu ceritanya panjang. Tapi ada banyak pergumulan sebelum saya di gereja Bethel Indonesia ada pergumulan. Tapi kalau saya lihat ke belakang, wah puji Tuhan. Tuhan izinkan dulu pergumulan itu. Ternyata Tuhan punya rencana. Bahkan sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya pernah melamar di satu pekerjaan. Sudah diurus dengan uang. Ternyata gagal, tidak diurus lagi, uangnya dibawa kabur Bapak Ibu. Aduh, tapi setelah saya lahir baru bertobat, saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Ternyata rencana Tuhan jauh lebih indah. Uang yang segitu hilang ternyata itu bagi Tuhan, Tuhan bisa gantikan lebih daripada itu. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Saat ini coba, masalah apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini? Mungkin kadang-kala kita berpikir, aduh Tuhan masalah satu belum selesai, ini datang lagi, aduh. Tapi kalau kita responi dengan benar, saya percaya Allah turut bekerja. Saya percaya Dia tidak pernah tinggalkan, Dia berikan kekuatan bagi saya. Bahkan saya ketika tidak kuat melangkah, Tuhan akan menggendong saya. Kalau itu kita doa kita, saya percaya kita terus survive dan kita bisa jadi kuat. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melihat masalah diubah oleh Tuhan menjadi nih faktor penyebab masalah, kita cepat aja ya. Cepat aja. Pertama, kenapa masalah masih ada? Karena memang kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Orang yang berdosa itu umumnya egois ya. Tidak mau mengampuni. Puji Tuhan kita sudah terima Yesus. Yes, kita sudah lahir baru. Tapi ingat, natur dosa itu masih ada. Ya, kita nggak dirubah sama Tuhan jadi robot. Yang otomatis pasti jalannya lurus terus. Ketika kita mau belok, tuing-tuing, kita nggak jadi, enggak. Tapi kita diberikan sama Tuhan satu hak untuk kita boleh memilih dalam kehidupan kita.
Tuhan gak ambil itu dalam kehidupan kita. Dan natur dosa itu masih menarik kehidupan kita untuk kita hidup di dalam kedagingan. Tetapi kita harus memilih hidup di dalam roh. Dan kita mengakhiri hidup kita di dalam roh. Memulai hidup kita dalam roh dan mengakhiri hidup kita dalam roh. Itu pilihan di dalam hidup kita yang harus kita ambil setiap saat. Jadi jangan pernah berpikir otomatis kita kalau sudah di dalam Tuhan kita kebal terhadap dosa. No. Godaan itu masih ada. Tapi roh yang ada di dalam diri kita itu memampukan kita untuk kita berjalan di dalam terang Tuhan. Untuk terus kita berkemenangan di dalam Tuhan. 3 tahun terakhir ini kita ditakutkan dengan virus COVID-19. Tetapi ada satu virus yang lebih berbahaya Bapak Ibu. Virus TMB, apa itu? Virus tidak mau berubah. Tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat, itu lebih celaka Bapak Ibu. Kalau virus ini hanya mematikan fisik, tapi kalau virus TMB ini, itu nanti sampai kekal, hukuman yang kekal kalau tidak mau bertobat. Karena itu Bapak Ibu jangan berpikir, kita memang kalau semakin tambah umur, semakin susah bertobat. Tapi saya percaya di sini anak-anak Tuhan beda. Semakin tua, semakin gampang bertobat. Amin. Amin. Jadi jangan sampai ada di antara kita, udah saya memang dari engkong-engkong, saya modalnya begini, ya udahlah. Mau apa lagi? Sudah tuir-tuir begini, mau apa lagi? Udah. Jangan Bapak Ibu. Ya. Saya bulan lalu saya celebration 70 tahun. Tapi saya percaya tetap yakin, if we step with Jesus, tomorrow is always better than today. Amin Bapak-Bapak. Biasanya kalau orang tua kan begini gitu, kalau sudah lanjut umur. Dulu, om, opa, dulu, bien, aku cik nom, aku dulu masih muda, dulu terus melulunya ceritanya, dulu. Makanya orang bilang udah, om ini cerita dulu aja udah. Kami bosan. Tapi kalau bersama dengan Yesus, berapapun umur kita Pak, berapapun usia kita semua di sini, tapi ada passwordnya, if you step with Jesus. Kalau kita melangkah bersama dengan Yesus, kita mau berubah, kita mau bertobat. Tuhan, aku sudah gagal, aku sudah salah selama ini sama istriku, sama mantuku. Aduh, aku terlalu cerewet sama mantuku. Tuhan, aku mau berubah, aku mau bertobat. Mantuku perempuan. Kadang-kadang ibu-ibu yang, kalau bapak-bapak mantu perempuan biasanya tidak ada masalah. Ini kadang-kadang ibu-ibu sama mantu perempuannya. Wah, itu kadang-kadang dianggap saingan justru. Anakku dulu tak pelihara, dipek dewi sampai diambil sendiri. Dan sekarang aku tidak punya otoritas lagi. Akhirnya saingan sama ini. Mantunya. Tapi kalau kita mau berubah, Tuhan, terima kasih Tuhan, anakku ada yang memelihara. Ya memang itulah kehidupan. Saya kan sudah tua, ya bagaimana kalau anakku sampai 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun tidak kawin-kawin. Tidak pernah juga jatuh cinta. Repot juga kan? Jadi bersyukur. Karena itu kalau saya pergi ke luar negeri, keluar kota, untuk mantu saya juga saya akan bawa hadiah. Mau berubah. Amin. Kalau kita mau berubah, saya percaya tidak ada yang tidak bisa kita rubah. Asalkan kita mau. Jangan pernah kita berkata, aku sudah tidak bisa berubah. Aku sudah modelnya begini. Itu artinya kita menutup anugerah Tuhan. Yes. Karena waktunya sudah terbatas. Jadi mungkin kita Pak Dede tidak bisa kita selesaikan. Ya. Jadi belum lagi ada perbedaan-perbedaan. Ya, tadi pikiran dan perasaan, pikiran, contohnya. Terus yang paling berat lagi yang nomor 3 itu belum berdamai dengan diri sendiri. Pernah dengar nikah bawa koper? Artinya saya dulu punya luka masa lalu di rumah, mungkin saya pernah tidak adil. Saya ada seorang konselor saya ya, seorang ibu, karena dia merasa dia anak tengah. Ibunya tuh lebih perhatiin anak yang paling besar sama anak adiknya yang laki. Dia tuh seperti kayak ditekan terus, disuruh terus. Jadi dia merasa sakit sekali dan dia siap menikah pada usia yang sangat muda. Karena dia pikir dia mau keluar dari rumahnya. Tapi dia membawa luka masa lalu di anak-anaknya. Dan anak-anaknya sangat menderita. Dan akhirnya dia sadar hari ini bahwa dia yang membawa luka di anak-anaknya. Dan puji Tuhan, ya, dia tahu. Karena apa? Luka masa lalu itu mari kita bereskan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya luka dulu Bu, ibu saya begini, ayah saya begini, dulu saya mantan saya. Apapun luka masa lalu kita, mari kita tinggalkan. Kita berdoa supaya dipulihkan. Tandanya sudah dipulihkan, coba sekarang kita cek lagi, yuk kita jujur ya. Kalau misalkan kita ingat pengalaman-pengalaman lalu kita. Coba Bapak Ibu ingat nanti kalau mau detail nanti pulang ke rumah bikin life map. Ya.
Coba waktu sekolah SD, apa yang terjadi? SMP, SMA, ketika di university, coba catat apa yang terjadi before married and after married. Apa yang terjadi? Mungkin ada pengalaman yang tidak menyenangkan, catat. Nah, ketika Anda ingat pengalaman yang tidak menyenangkan itu, kira-kira masih marah enggak? Ayo coba. Kalau masih marah berarti Anda belum pulih. Kalau Anda masih marah, masih emosi, ceritain aja. Aku kalau ingat ya, ceritanya aja masih mukanya masih emosi, itu berarti belum. Tapi kalau sudah mungkin sudah pulih, lupa tidak selalu lupa, ingat. Tetapi kita sudah kita enggak emosi lagi. Kita bisa ceritanya santai. Iya sih, aduh dulu pernah memang, saya kok juga. Saya kasih contoh sebagai penutup ya. Waktu SMA, saya pernah dituduh merusak karena ada rusak di satu ruangan. Kebetulan saya ada di situ, direktur sekolah masuk. Saya yang dicap, padahal saya sudah masuk ke situ udah rusak. Tapi saya yang dicap. Saya malu sekali, kenapa? Orang tua saya dipanggil ke sekolah dan saya diskor 1 minggu. Nggak mau masuk sekolah. Saya kepahitan tuh sama direktur tersebut. Tapi setelah saya bertobat, saya lepaskan pengampunan. Sampai hari ini saya nggak lupa peristiwa itu. Bahkan ada peristiwa satu terakhir yang dengan mama. Wah, itu lebih seru lagi. Waktu kecil. Itu kecil. Waktu kecil. Itu masih kecil. Saya dimasukkan ke karung. Karena dia aktif banget. Karena saya ini di desa, saya dimasukkan karena orang tua saya pelihara kerbau. Jadi saya masih umur 3 tahun, saya dibilang lari-lari di antara kerbau, takut kalau diinjak kerbau kan bisa mati itu. Kerbaunya berapa beratnya itu kan. Supaya nggak lari-lari. Saya dikasih tahu nggak mau nurut katanya. Jadi saya dimasukkan ke karung, diikat di rumah Bapak Ibu. Kalau saya ingat itu Bapak Ibu sebelum saya bertobat, saya kepahitan sama ibu saya. Emangnya ini saya si dogi kok dimasukkan ke karung, saya pikir kan. Tetapi sekarang saya ingat, dulu ketika saya bertobat saya ingat, iya ya ibu saya pasti sayang saya. Hanya mungkin dia kan caranya terbatas. Dulu enggak ada orang juga di kampung yang jaga kan. Ya sudah, daripada anakku diinjak kerbau, ya tak masukkan aja ke karung. Diikat lagi, enggak bisa kemana-mana. Untung di karung itu oksigennya cukup, kalau enggak mati kan. Tuhan bilang anak ini enggak mati, nanti tanggal 19 November dia khotbah di Sydney. Kita tepuk tangan. Jadi saya masih ingat peristiwa itu walaupun itu 67 tahun lalu berarti kan. Tapi saya sudah enggak kepahitan. Sudah berdamai. Kalau Bapak Ibu ingat semua hal-hal yang lalu. Kalau ada masih emosi, mari Bapak Ibu katakan, Tuhan, aku tidak mau lagi terikat. Aku tidak mau sakit hati lagi. Aku lepaskan pengampunan. Aku lepaskan berkat bagi orang itu. Kalau itu doa kita, saya percaya kita dipulihkan. Engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Jadi akhirnya Bapak Ibu, bagaimana supaya kita terus berkemenangan? Kita perlu artinya berubah, bertobat. Kalaupun kita sudah terima Yesus. Tapi kalau ada di antara saudara mungkin belum pernah secara terima Yesus. Hari ini buka hatimu. Undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tapi kalau sudah terima Yesus, saat kita jatuh, cepat kembali kepada Tuhan. Supaya kita hidup terus berkemenangan. Katakan amin. Amin, amin. Mari saya undang WL maju ke depan. Boleh pemain gitar? Kita mainkan tadi, pujian tadi. Enggak, saatku tak melihat jalanmu. Oke. Saatku tak melihat jalanmu. Bisa nggak? Oh belum pernah. Udah lagu kamu yang tadi aja. Ya lagu yang tadi aja. Ku telah mati. Yuk kita bangkit Bapak berdiri. Ibu boleh kami undang bangkit berdiri. Mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan rindu setiap kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ku telah mati. Dan tinggalkan
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Terima kasih Terima kasih. Mari Bapak Ibu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan tahu semua apa yang ada dalam hidup kita. Ya Tuhan. Inilah waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Ya Tuhan. Untuk kita datang kembali kepada Tuhan. Kalau ada yang Tuhan ingatkan akan hal yang tidak berkenan dalam hidup kita, mari akui di hadapan Tuhan. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima Yesus cukup satu kali, tapi bertobat perlu berkali-kali. Mari datang kepada Tuhan. Bapa, berikan bagi kami kerendahan hati. Yes, Tuhan. Berikan kepada kami spirit pertobatan. Amin. Tuhan. Untuk kami melihat bahwa masih banyak hal dalam diri kami yang perlu diperbaiki oleh Ya, Tuhan. Bapak, kami mengakui di hadapan Tuhan dan kami merindukan hidup kami semakin berkenan. Amin, Hidup kami semakin sempurna. Amin, Ampuni kami Tuhan kalau ada dosa-dosa. Ada satu keterikatan yang kami lakukan dalam hidup Ya, kami. Tuhan, tolong, Hamba berdoa dalam nama Yesus. Setiap keterikatan itu dipatahkan dalam nama Yesus. Dan aku berdoa, biarlah Tuhan ampuni segala dosa kami. Sehingga dosa kami boleh diampuni oleh Tuhan, disucikan dan dibersihkan setiap hati kami. Kami terima pemulihan pada pagi ini Tuhan. Kami terima Tuhan roh pertobatan pagi ini Tuhan. Untuk hubungan kami dengan Tuhan kembali dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, terima kasih satu lagi kami naikkan bagi-Mu. Untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah, kami dengar firman-Mu ya Tuhan. Bahwa kami perlu bertobat setiap hari ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami harus berubah ya Tuhan. Kami perlu terus dalam proses Tuhan. Kami percaya setelah kami terima Yesus adalah langkah pertama supaya kami bisa bertumbuh. Tapi setelah itu kami juga perlu terus dikuduskan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hatimu saat ini. Adakah di antara Bapak Ibu saudara sini belum pernah terima Yesus secara pribadi? Kalau ada di antara Bapak Ibu belum pernah terima Yesus secara pribadi, katakan hari ini, Tuhan, aku adalah orang berdosa. Aku minta ampun ya Tuhan. Aku buka hatiku. Ya Tuhan. Aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku serahkan hidupku semuanya hanya untuk-Mu. Tapi bagi kita yang sudah terima Yesus, mungkin ada di antara kita mau berkata, Tuhan, aku mau berubah dari sisi ini. Aku mau berubah dalam bidang ini. Mari, kalau ada di antara saudara mau berkata demikian. Sebab apa? Kita terus masih dalam proses disempurnakan. Kita minta kekuatan. Ya, Tuhan. Kalau Roh Kudus ingatkan dan saudara mau berkomitmen, Tuhan, aku mau merubah. Aku tidak mau mendapatkan dapat virus TMB, tidak mau berubah, tapi saya mau berubah. Amin. Coba buka hatimu, dalam bidang apa engkau mau berubah? Kalau ada sesuatu Roh Kudus ingatkan, Tuhan aku mau. Kalau engkau mau demikian, mari taruh tangan kananmu di atas dadamu. Saya mau berdoa bagi saudara. Saya mau berdoa untuk Anda supaya Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Amin.
Bukan dengan kuat kita, bukan dengan gagah kita, tapi Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Bapak, Engkau lihat ya Bapak yang mau berkata, Tuhan, aku mau berubah. Aku berdoa, Tuhan kuatkan mereka Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, urapi mereka. Berikan kekuatan bagi mereka. Sebab kami tidak mampu, tapi kami berdoa Roh Kudus yang ada dalam diri kami lebih besar. Berikan kemampuan. Mari Bapak Ibu, terima kekuatan Tuhan. Terima kekuatan Tuhan. Terima kekuatan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima kasih dan berkati kami semua Tuhan. Engkau lihat apa yang kami alami saat ini. Engkau lihat apa yang merupakan jadi pergumulan, permasalahan, kesulitan. Aku bawa semuanya dalam doa. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami supaya kami memberikan respon yang benar ya Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu yang berkata, Allah turut bekerja dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Karena itu berkati semua hamba-hamba-Mu di tempat ini, dari yang paling tua sampai yang paling muda, biarlah kiranya tangan Tuhan tetap pegang mereka. Aku berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Pak Dedi dan Ibu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan penggembalaan di tempat ini. Berikan talenta, karunia-karunia, supaya melengkapi pelayanan penggembalaan di tempat ini. Supaya hamba-Mu sungguh-sungguh menjadi alat yang luar biasa, menjadi berkat bagi umat-Mu yang ada di tempat ini. Bahkan kami juga berdoa, kirimkan jiwa-jiwa yang baru lagi ke tempat ini. Lepaskan jiwa dari utara, selatan, timur, barat untuk datang ke tempat ini, beribadah, meninggikan, membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, Bapak Ibu diberkati ya. Saudara, saya sebenarnya sudah lama sekali untuk bisa mengundang Pak Sinaga dan Ibu ke sini. Tapi selalu pas lagi ada di Indonesia, kami itu setiap Juni biasanya bulan keluarga di sini gitu. Tapi sekarang waktu Pak Sinaga lagi ada di sini, Andi Ambarita memberitahu saya, kok Dede, papi lagi di sini gitu. Oh ya udah bagus deh, nggak apa-apa lah, temanya beda, pokoknya bisa dimasuk-masukkan. Jadi karena pas jadi bisa berbicara di sini. Nanti kesempatan mendatang kalau Pak Sinaga lagi di sini beritahu bulan apa lagi Pak ke sini. Oh belum ada rencana. Oke. Iya. Next year mungkin ya, nanti pasti kalau beliau lagi ada di sini kita untuk refresh mengenai kehidupan keluarga kita. Ya, Tuhan memberkati, biar Tuhan kiranya memakai Bapak dan Ibu lebih dahsyat lagi dalam pelayanan, biar nama Tuhan ditinggikan. Baik Bapak Ibu, cepat saja ini masalahnya kita setelah ini ada ibadah mau dipakai tempatnya gitu ya. Jadi kita berdoalah biar kita bisa pindah ke tempat yang kita bisa bebas, nggak di rush lagi ya. Tapi saat itu belum terjadi, mari kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Yang pertama saudara, sekali lagi ya thank you Pak, luar biasa. Kita diingatkan lagi, saya juga menikah dengan istri sudah 22 tahun. Saudara, bukan yang waktu singkat, itu masih banyak saja perbedaan-perbedaan, baik itu di kamar mandi, di dapur, dan di mana-mana saudara ya. Kita semua masih manusia biasa ya. Tapi sih kalau di sini kan kita nggak pakai sabun batangan lagi, aman lah ya. Cuma banyak botolan itu terbalikin. Biar habis sampai tetesan terakhir. Oke, saudara, Family Fellowship minggu depan, please saya undang Bapak Joni dan Ibu Steny mengundang kita ke rumahnya. Beliau bilang kita akan masakan sayur ikan dan sayur. Jadi Bapak Ibu silakan kita perjamuan kasih, nanti saya akan umumkan minggu depan di Jurol. Datang semua ya yang punya waktu untuk kita bisa bersama-sama di sana. Lalu Natal kita itu tanggal 10 Desember, tolong dicatat. Lalu ada ibadah tutup tahun, karena itu jatuh hari Minggu, kita akan ibadah sore, belum tahu jamnya, tanggal 31, sehingga kita juga bisa berjamuan kasih bersama-sama. Kalau tahun lalu sebelumnya itu kita makan bubur ayam, ya, kita nggak tahu, nanti kita pikirkan lagi bagaimana tanggal 31 Desember ya. Nah setelah ini kita seperti yang sudah saya umumkan akan lunch bareng untuk bersyukurlah untuk pernikahan Michael dan Lily ya. Kamu minggu depan masih di sini nggak berdua? Oh masih ya? Tapi kamu pesawatnya jam berapa? Naik apa? Qantas apa Garuda?
Oh jam 11 ya, berarti enggak kamu iya terlalu mepet ya. Berarti karena itu hari ini. Nah karena kamu lagi di sini, kita mau berdoa buat kalian bisa maju bareng-bareng di sini. Kita mau berdoa. Ya. Nanti setelah ini lunch, Bapak ada acara ya Pak ya. Habis ini jam 1 ya. Aduh nggak keburu ya. Bisa di cancel nggak? Enggak, kalau pikiran bisa ikut makan bareng kami di RSL Club. Kami mau mengucap syukur lunch buffet gitu kalau Bapak ada waktu. Tapi mesti pelayanan ya jam 1. Iya. Ya, karena restorannya bukanya jam 11:30 gitu. Jadi kalau jam 1 terlalu mepet sekali ya. Oke, nanti next time. Mari Lily dan Michael untuk maju ke depan. Ya. Ini ada sedikit persembahan kasih dari kami dari gereja. Silakan di sini. Kita mau berdoa. Kebetulan juga ada Pak Sinaga bisa berdoa buat kamu. Ya, tolong diterima. Tuhan berkati ya. Iya, silakan. Iya. Bapak Ibu yang masih belum taruh nama, kalau mau langsung pergi nanti setelah ibadah, saudara bisa kemana-mana dulu. Pokoknya 11:30 please sampai sana. Kita buffet namanya Club Marconi di Borsley Park. 25 menit dari sini, bukanya 11:30. Silakan aja datang ke sana. Saya mau book, dia bilang nggak usah book, nanti dia langsung siapkan meja untuk 30 orang. Jadi saudara bayar masing-masing, tapi kita bisa masuk bareng-bareng nanti. Ya, oke, Pak Sinaga mungkin bisa berdoa buat pasangan ini yang akan menikah tanggal 30 Desember. Oh ya, oke, silakan Pak. Siapa namanya? Michael sama Lily ya. Yuk kita doa yuk. Bapak Ibu, kita angkat tangan kita sebagai kesatuan hati kita untuk Michael dan Lily. Bapak, siang ini tidak kebetulan kalau kami ada di tempat ini berdoa spesial untuk Michael dan Lily, di mana tanggal 30 Desember mereka rencana akan masuk dalam pemberkatan pernikahan. Kami tahu pernikahan adalah desain Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami mengikuti pola desain Tuhan, maka pernikahan kami akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau tolong Michael dan Lily ya Tuhan, supaya mereka di dalam persiapan pernikahan mereka nanti tanggal 30 ditolong oleh Tuhan. Baik pemberkatan, resepsi, semua kami berdoa. Bahkan teristimewa siapkan hati mereka untuk memasuki rumah tangga nikah ya Bapa. Karena kami tahu rumah tangga nikah adalah seperti yang Tuhan sampaikan dalam Efesus pasal 5, hubungan antara Kristus dengan jemaat. Karena itu kami rindu Tuhan, biarlah melalui pernikahan Michael dan Lily, mereka menjadi pernikahan yang boleh memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan bersama-sama dengan keluarga. Sehingga nanti juga Michael sungguh boleh menjadi imam, nabi dan kepala pemimpin. Dan Lily juga boleh menjadi penolong, pendamping dan pendukung bagi suaminya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong mereka di dalam pernikahan mereka, bahkan di awal-awal pernikahan mereka, Tuhan pegang tangan mereka, supaya mereka terus boleh berkemenangan di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Baik, thank you ya. Oke, maju terus. Baik, mari bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Firman yang menyegarkan dan mengingatkan lagi kepada kami semua sebagai suami istri untuk melakukan tugas kami masing-masing. Ajar kami untuk tidak saling menuntut orang lain untuk berubah. Biarlah diri kami dulu yang berubah, orang lain hanya Tuhan dan kekuatan kuasa Roh Kudus yang mampu mengubahnya. Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak Sinaga dan Ibu dimanapun mereka berada. Tuhan pakai sehingga banyak keluarga-keluarga dipulihkan, banyak keluarga-keluarga dipersatukan, sehingga melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga Andi, Aca dan seluruh keluarga besar, biar Tuhan memberkati pelayanan mereka juga di gereja True Vine Church, biar mereka terus menjadi berkat bagi nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai perjalanan kami, juga kami akan berfellowship bersama dengan makan siang bersama di Club Marconi. Tuhan juga sertai. Kalau ada jemaat yang datang dengan kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Yang datang dalam masalah, dalam beban berat, berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan pasti akan menolong anak-anak-Mu. Jemaat-Mu yang tidak bisa hadir karena berbagai macam keperluan, Tuhan juga menolong, melindungi dan menjaga. Sehingga kesempatan yang akan datang mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Mari Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, angkat tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera melimpah. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih sayang yang melimpah dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini sampai kita jumpa dengan Kristus saat Dia datang kembali. Yang diberkati sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan memberkati, selamat berfellowship, see you next week.